back it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutor online. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan ya. Ini adalah pertanyaan dari seseorang, ponakan saya, yang dapat PR ya. Ini soal tentang sistem pertidaksamaan dua variabel. Kalau saya perhatikan ya, satu PR ini ada 3 soal. Ini sudah cukup untuk memahami satu bab ya. Jadi kalau kalian bisa 3 soal ini, maka satu bab sudah kalian kuasai. Nah, soalnya ada 3, kita akan bahas satu persatu. Soal pertama ini ya. Gambarlah daerah hasil penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat berikut. Jadi, kita harus menggambar dua buah sistem pertidaksamaan ini. Yang pertama, kita akan gambar yang persamaan kuadratnya. Di langkah pertama, kalian harus gambar Y sama dengan X kuadrat ya. Fungsi ini kita gambar, kurvanya. Biasanya ketika kita menggambar bentuk kuadrat, ada titik potong terhadap sumbu X, sumbu Y, titik puncak ya. Tapi spesial yang ini, yang spesial, saya akan langsung caranya saja. Perhatikan. Pertama kita siapkan sumbu koordinat seperti ini ya. Kemudian kita gambar langsung seperti ini, ya. Iya, ini adalah bentuk Y sama dengan X kuadrat. Kalau mau gambar secara bertahap, maka harus kita ambil titik, misalkan titik X ya. X-nya kita ganti 0, misalkan, maka Y-nya 0 di sini. 0,0, seperti itu kan. Kemudian X-nya kita ganti 1, maka Y-nya 1. X1, Y1. X-nya negatif 1, Y-nya juga 1. Nanti kita hubungkan terus ya, titik-titik itu. Maka gambarnya seperti ini. Saya tuliskan di sini gambar Y sama dengan X kuadrat. Kemudian kita gambar garis ini ya. Gambar garis 3X plus 4Y sama dengan 8. Yang pertama kita cari titik potong terhadap sumbu X ya. Kalau saya suka pakai cara ini, kotak-kotak ini. Seperti ini. Titik potong terhadap sumbu X itu artinya Y-nya 0. Ini kalau Y-nya 0, tinggal 3X sama dengan 8. 3X sama dengan 8, berarti X sama dengan 8 per 3. Ini 8 per 3. Nah, seperti ini. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y. Artinya X-nya yang 0 sekarang. Ini kalau X-nya 0, berarti 4Y sama dengan 8. Y sama dengan 8 bagi 4. 2 ya. Nah, seperti ini. Berarti titik potong terhadap sumbu X-nya adalah 8 per 3,0. 8 per 3 sekitar 2,67 ya. Sinilah. Ini 8 per 3 kira-kira. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y ini 0,2. 0,2 sekitar sini. Nah, ini 2. Kemudian kita hubungkan ya dengan sebuah garis. Karena tandanya tidak pakai sama dengan, maka garisnya harus putus-putus seperti ini. Nah, ini gambar dari 3X plus 4Y sama dengan 8. Berikutnya, kita harus mencari apa? Daerah penyelesaian dengan cara uji titik ya. Biasanya kita ambil uji titik adalah 0,0. Tetapi karena 0,0 di sini dilalui oleh salah satu kurva, kita ambil salah satu titik yang lain ya. Titik yang lain. Misalkan saya ambil titik 1,0 di sini. Sebetulnya boleh titik yang lain juga. Yang penting jangan dilalui kurva. Saya akan ambil titik 1,0 sebagai uji titik. Ini uji titik 1,0 ya pakainya. Kita akan ujikan kemana Pak? Ke pertidaksamaan ya. Saya punya pertidaksamaan yang pertama adalah Y kurang dari X kuadrat. Jadi nanti X-nya kita ganti dengan 1, Y-nya diganti dengan 0 ya. Diperoleh apa ini? Ini 0, ini 1 kuadrat berarti 1. Apakah 0 kurang dari 1? Benar ya?
Benar. Perhatikan ini. Kalau benar, berarti daerah 1,0 ini ya, adalah daerah penyelesaian. Semua daerah yang sepihak dengan 1,0 adalah daerah penyelesaian dari kurva ini. Artinya kita ngarsirnya, nah tergantung kesepakatan ya. Kalau daerah penyelesaian yang diarsir, maka ini arsirnya keluar semua. Keluar dari kurva ini. Keluar dari kurva. Kalau yang diarsir yang bukan daerah, maka yang diarsir yang dalam kurva ini. Nah, saya lebih senang yang diarsir yang bukan daerah. Jadi saya akan arsir yang dalam ini. Ini bukan daerah penyelesaian. Ini bukan daerah penyelesaian ya. Saya arsir semua ini. Jadi mungkin ada guru atau buku yang membahas yang diarsir daerah penyelesaian. Sama saja nanti hasilnya. Berikutnya, kita akan uji ke garis ini ya. 3x plus 4y lebih dari 8. 3x plus 4y lebih dari 8. Kita ganti x-nya dengan 1, y-nya 0. 3 kali 1, 3. 4 kali 0, 0. Lebih dari 8. Apakah 3 lebih dari 8? Salah ya. Salah. Berarti tadi titiknya di sini ya. 1,0 di sini. Artinya daerah yang sepihak dengan 1,0 bukan daerah penyelesaian. Berarti yang bawahnya garis ini bukan daerah penyelesaian. Yang daerah penyelesaian yang sebelah atas. Kita arsir yang bukan ya. Ingat, arsir yang bukan. Kita arsir ke bawah. Kita arsir ke sini ya. Nah, seperti itu. Oke. Terus daerah penyelesaiannya yang mana, Pak? Yang tidak ada arsirannya sama sekali. Yaitu ini. Ini adalah daerah penyelesaian. Ini juga. Ini daerah penyelesaian. Kalau tadi yang diarsir yang daerah penyelesaian, maka daerah ini paling ruwet ya. Paling banyak dilalui oleh garis. Nah, saya lebih suka daerah penyelesaian yang kosong seperti ini. Oke, sekarang sudah paham untuk soal nomor 1 ini ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ini sama-sama kuadrat. Caranya hampir sama dengan tadi. Yang pertama, kita gambar kurva ya dari y sama dengan x kuadrat plus 2x min 15. Kali ini saya akan bertahap ya. Yang pertama mencari titik potong. Mencari titik potong terhadap sumbu x. Apa artinya? Y-nya 0. Berarti y-nya 0. Sehingga menjadi x kuadrat plus 2x min 15 sama dengan 0. Untuk mencari x kita harus memfaktorkan ya. Kita faktorkan seperti ini. Ini x, ini x. Cari dua buah bilangan. Kalau dikalikan ketemunya negatif 15. Kalau dijumlahkan ketemunya 2. Siapa dia? Ya, min 5 sama plus 3. Oh, kebalik ya. Kebalik. Plus 5 sama min 3. Kalau kita kalikan ketemunya negatif 15, kalau dijumlahkan ketemunya 2. Pas ini ya. Jadi kita peroleh x sama dengan negatif 5 atau x sama dengan 3. Jadi titik potongnya adalah ingat bukan min 5,3, bukan juga 3, min 5 ya. X adalah pasangan, titik adalah pasangan X dan Y. Berarti titik potongnya negatif 5,0 ya. Ingat, X dan Y. Dan 3,0. Dan 3,0. Ada 2. Kalau taruh di sini kira-kira di mana? Sekitar sinilah istilahnya. Negatif 5 gitu ya. Kemudian 3 di sini. Berikutnya,
kita mencari titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y. Apa artinya? Artinya X-nya 0 ya. Jadi ini X-nya kita ganti dengan 0. Diperoleh apa? Y sama dengan 0 kuadrat. Ini 0. Ini berarti 2 kali 0. Plus 2 kali 0. Kurangi 15. Berapa nih? Ya berarti negatif 15 ya. Jadi titik potongnya adalah, ingat, pasangan X dan Y ya. Bukan Y dan X. Jangan kebalik. Berarti 0, negatif 15. 0, negatif 15. 0-nya di sini ya sekitar ya, ini kira-kira saja. Nanti kalau kurang pas ya dimaklumi ya. Nah, negatif 15 sekitar sinilah. Berikutnya mencari titik balik. Mencari titik balik. Titik balik rumusnya begini. X sama dengan min B per 2A. A-nya yang mana, B-nya yang mana, Pak? Perhatikan ya, fungsi itu bentuk umumnya seperti ini. AX kuadrat plus BX plus C. Berarti A-nya adalah 1 di sini. B-nya adalah 2. C-nya adalah negatif 15. Berarti min B per 2A sama dengan min 2 ini ya. Dibagi 2 kali 1, 2A. Min 2 bagi 2. Berarti negatif 1, seperti ini. Nah, Y-nya bagaimana, Pak? Y-nya kita cukup substitusikan, ya. X sama dengan min 1 ini ke persamaan ini. Ke sini. Jadi, X-nya kita ganti dengan negatif 1. Diperoleh negatif 1 kuadrat plus 2 kali negatif 1 kurangi 15. Ini 1, negatif 2, negatif 15. 1 kurangi 2, negatif 1, kurangi 15, negatif 16 ya. Berarti titik puncaknya nanti negatif 1, negatif 16 ya. Jadi titik baliknya negatif 1, negatif 16. Nah, di mana itu? Negatif 1 kira-kira di sini lah ya. Negatif 16 berarti di bawahnya sedikit sini. Nanti ketemunya di sini sekitar. Nah, kemudian keempat titik ini kita hubungkan dengan kurva mulus ya. Kita hubungkan. Ya, mohon maaf ini kurang pas, kurang sebelah sini ya. Tapi maksudnya seperti itu. Saya perbaiki dulu titik ini. Ini sekitar sinilah negatif 5 ya. Ini 3 berada di sini. Ini negatif 1. Oke. Untuk kurva pertama sudah selesai, sudah beres. Sekarang kita ke kurva kedua. Karena penuh ini ya, saya hapus. Oke. Saya hapus. Ini saya tulis lagi, negatif 5 di sini. Ini 3. Ini 0. Ini negatif 15. Ini negatif 16. Oke, seperti ini. Sekarang yang kedua. Yaitu gambar kurva Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 8. Sama caranya ya. Yang pertama, mencari apa? Titik potong terhadap sumbu X, artinya Y-nya 0. Berarti ini menjadi min X kuadrat plus 2X plus 8 sama dengan 0. Kita kalikan negatif semua ya. Sehingga menjadi X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Kita faktorkan lagi. Jadi harus paham pemfaktoran ya. Ini X, ini X. Cari dua buah bilangan, dikalikan ketemunya negatif 8, ditambahkan ketemunya negatif 2. Kayaknya ini negatif 4, ini plus 2 ya. Dikalikan negatif 8,
7 belakang negatif 2. Oke, pas ini ya. Ini berarti X sama dengan 4. Ini X sama dengan negatif 2. Berarti titik potongnya ingat X, Y ya. Berarti 4,0 dan negatif 2,0. 4,0 sekitar sini lah ya. Nanti kalau kurang pas kita perbaiki. Negatif 2 ya sekitar sini lah. Berikutnya mencari titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y. Apa artinya? X-nya 0 ya. Ini X-nya kita ganti dengan 0 semua. Diperoleh Y sama dengan min 0 kuadrat tambah 2 kali 0 plus 8. Ini 0, jadinya 8 ya. Jadi, titik potongnya X, Y, berarti 0,8. 0,8. Ya, sekitar sinilah. Kira-kira saja ya. Kalau kurang pas nanti saya perbaiki lagi. Berikutnya mencari titik balik. Masih ingat rumusnya? X sama dengan min B per 2A. Berarti untuk persamaan yang ini ya. Atau yang ini. Ini berarti B-nya 2. Berarti min 2 bagi 2A. A-nya negatif 1. Seperti ini. Nah, min 2 bagi min 2. Positif 1. Kemudian kita mencari Y. Y cukup mensubstitusikan X sama dengan 1 ke persamaan ini. Jadi di sini kita ganti X-nya dengan 1. Berarti min 1 kuadrat plus 2 kali 1 plus 8. Ini kita kuadratkan dulu baru diminkan ya. Jangan sampai salah. 1 kuadrat 1. Berarti min 1. Tambah 2 kali 1, 2. Tambah 8. Min 1 tambah 2 tambah 8. Berarti 9 ini ya ketemunya ya. 9. Jadi titik baliknya atau titik puncaknya adalah X, Y. 1,9. 1 sekitar sini, 9 sekitar sini. Nanti di sinilah ya. Kira-kira, kalau kurang pas, kita perbaiki. Kemudian kita hubungkan ya. Titik ini, 1, 2, 3, 4. Dengan sebuah kurva mulus. Oh ya. Terlalu tinggi ini ternyata ya. Ini kira-kira saja soalnya. Ini berarti 8-nya di sini. Ini 9. Oke. Ini 1, oke. Ini negatif 2. Ya. Berikutnya adalah kita uji titik ya. Kita uji titik. Karena ini sudah penuh, saya hapus dulu yang ini. Ya, sekarang kita akan lakukan uji titik ya. Uji titik. Seperti biasa yang paling mudah adalah titik 0,0. Kebetulan titik ini aman, tidak dilalui oleh kurva ya. Berarti uji titik 0,0. Kita masukkan ke pertidaksamaan pertama. Y lebih dari sama dengan X kuadrat plus 2X min 15. Kita ganti Y-nya dengan 0, X-nya dengan 0. Ini 0, ini 0, plus 0 juga ya, akhirnya ya. Ini min 15. Nah, seperti ini. Apakah benar 0 lebih besar daripada negatif 15? Benar ya? Oke, kalau benar, berarti kita fokus ke persamaan pertama ini. Ya, berarti ini ya. Yang pertama yang biru ya, yang biru ini. Yang biru, ini Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 15. Yang merah adalah bawahnya ini ya. Y sama dengan min X kuadrat plus 2X
plus 8. Oke. Kita fokus yang biru sekarang. 0,0 berada di sini. Padahal ini benar ya. Ini bernilai benar. Apa artinya benar, Pak? Artinya daerah penyelesaiannya yang sepihak dengan 0,0. Sesuai dengan kurva ini. Berarti di dalam ya. Daerah penyelesaian di dalam. Saya suka mengarsir yang bukan daerah penyelesaian. Yang diarsir keluar ya. Kita arsir keluar. Seperti ini. Sekali lagi ini mungkin ada yang arsirnya ke dalam ya. Tapi nanti ketemunya sama saja. Kita arsir terus ya. Semua daerah yang di luar adalah bukan daerah penyelesaian. Ini ada kelebihan satu. Oke. Ini yang bukan daerah penyelesaian ya. Yang daerah penyelesaian berada di dalam. Berikutnya, kita uji persamaan atau pertidaksamaan yang kedua ini. Kita uji pertidaksamaan yang kedua. Y kurang dari sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 8. Kita gantikan x dan y-nya dengan 0 ya. Ini menjadi 0. Ini 0 juga, ini 0, ini 8. 0 kurang dari 8. Benar atau salah? Benar lagi ya. Benar. Fokus pada kurva merah ini. Berarti titik 0,0 adalah daerah penyelesaian ya. Yang di dalam kurva ini adalah daerah penyelesaian. Karena benar. Kita arsir yang bukan. Berarti arsir keluar ya. Arsir keluar daerah ini. Keluar kurva ya. Ya, seperti ini. Daerah penyelesaiannya yang mana, Pak? Yang tidak ada arsirannya. Inilah daerah penyelesaian yang bentuknya seperti ini, ya. Nah, kalau kalian tadi ngarsirnya yang daerah penyelesaian, akan sama juga ketemunya di sini. Hanya ini adalah daerah yang dilalui oleh dua garis, ya. Agak ruwet sedikit. Oke, sudah paham ya? Sekarang kita ke soal terakhir ya. Nomor 3, ini kebalikan dari soal-soal sebelumnya ya. Kalau sebelumnya diketahui pertidaksamanya, disuruh mencari daerah hasilnya. Sekarang sudah ada daerah penyelesaiannya, disuruh mencari sistem pertidaksamanya. Kalau kita lihat gambarnya akan ada dua ya. Ini linear, yang biru ini kuadrat. Kita akan cari yang kuadrat dulu. Jadi ini fungsi kuadrat memotong ya, memotong sumbu X ya. Lihat yang berwarna biru ini memotong sumbu X di mana? Ini ya, ini titik negatif 1 sini. Ini berarti 3. Berarti di titik negatif 1,0 dan 3,0. Kemudian melalui titik lain ya. Ini dia. Ini 0, negatif 3. Melalui titik 0, negatif 3. Rumusnya seperti ini. Y sama dengan A X min X1 kali X min X2. X1 adalah ini. X2 ini, 3. Ini boleh bolak-balik ya, nggak masalah. Sehingga ketemunya A kali X min X1-nya ini berarti min 1. Kemudian kali X min X2. 3 berarti ya. Kita sederhanakan. X min 1. Berarti plus ini ya. X plus 1. X min 3. Kita punya yang belum selesai ya, yaitu A. Nah, ini ada A, kita hilangkan A-nya. Bagaimana caranya, Pak? Kita gunakan ini, melalui titik 0, min 3.
Jadi fungsi melalui 0,-3. Apa artinya? Kita gantikan ya. Ini Y-nya dengan -3, X-nya dengan 0. Diperoleh, ini -3 sama dengan A, 0 plus 1, 0 -3. Seperti ini. Ini -3, A, ini 1 kali -3. -3 juga. -3 sama dengan A kali -3. Dibagi -3 semua ya. Ketemunya A sama dengan 1. Oke, seperti ini. Karena A-nya 1, berarti ini menjadi apa? Jadi, fungsinya adalah Y sama dengan A-nya 1 ya. Berarti X plus 1 kali X min 3. Kita kalikan satu per satu. X kali X, X kuadrat. X kali min 3, min 3X. 1 kali X, X. 1 kali negatif 3, negatif 3. Kita sederhanakan, Y sama dengan X kuadrat, min 3X tambah X, min 2X, min 3. Jadi ini ada kurva ini ya, ini Y sama dengan X kuadrat, min 2X, min 3. Masalahnya, kurang dari atau lebih dari tandanya. Nah, perhatikan ini kalau kita lihat cara penyelesaiannya, ini berada di sini ya, di luar ya, di luar kurva. Kita uji titik saja, pakai titik 0,0 ya, uji titik 0,0. Kita masukkan ke kurva ini. Ini Y-nya 0, ini tandanya belum tahu kita. Ini X-nya kita ganti 0, 0, 0, min 3. Nah, lihat ini. 0 sama min 3 besar mana? Harusnya besar 0, harusnya. Kalau tandanya seperti ini, maka berarti daerah penyelesaiannya berada di dalam. Ya, karena ini berada di luar, maka tandanya nggak boleh seperti ini ya. Ini harus salah. Jadi kalau ini benar seperti ini, maka daerahnya berada di dalam ini. Karena daerahnya di luar, maka ini harus terbalik ya. Kita hapus yang ini, kita ganti dengan seperti ini. Nah, ini pakai sama dengan atau tidak? Harus pakai sama dengan seperti ini. Kenapa? Karena kurvanya tidak putus-putus ya, solid. Jadi kita sudah dapat 1 ya. Dapat 1 per tidak samaan. Ini tanda ini harus dirubah menjadi kurang dari sama dengan. Berarti persamaan pertamanya nanti ini ya. Pertidaksamaan pertamanya nanti adalah Y kurang dari sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Bisa dipahami ya, hati-hati di sini. Ini salah ya, ini salah. Kenapa harus salah? Karena berada di luar ya. Berada di luar. Kalau benar ya, kalau ini misalkan tandanya harus benar, ini harusnya lebih dari ya, lebih dari sama dengan, makanya diarsir harusnya di sebelah dalam sini. Karena yang diarsir di luar ini harus salah ya, harus salah, jangan benar. Oke, pertama sudah selesai yaitu kurva ini. Sekarang kita tinggal mencari garis ini. Kalau garis cukup mudah sebetulnya ya. Saya hapus dulu yang ini. Sekarang kita fokus ke garis merah ini ya. Ini ada titik min 5. Ini titiknya 1, 2, 3. Ini 3 ya. Kalau ada sebuah garis ya, melalui titik seperti ini, jadi memotong sumbu X di titik min 5,0, sumbu Y di 0,3, caranya gampang. Ini langsung 3-nya kalikan X ya, sehingga menjadi 3X. Persamaan garis ya. Persamaan garisnya 3X ya, 3 kalikan X. Kemudian min 5 kalikan Y. Min 5Y. Ini sama dengan 3 kali min 5. 3 kali negatif 5. Seperti ini. Ingat-ingat rumusnya ya. Yang sumbu Y ini kalikan X. Yang sumbu X justru kalikan Y. Kemudian sama dengan hasil perkalian dari
Nah, ini dia, kedua bilangan ini. Kita sederhanakan, ini menjadi 3x min 5y sama dengan negatif 15 ya. Selanjutnya akan kita cari ya, ini kan baru garis ini. Ini baru garis ini ya, 3x min 5y sama dengan negatif 15. Sekarang kita cari tandanya. Tandanya sama dengan atau kurang dari. Perhatikan, ini yang daerah penyelesaiannya berada di bawah ya. Berada di bawah. Berarti kita uji titik 0,0. Karena 0,0 berada di bawah, maka harus bernilai benar. Sekali lagi, karena 0,0 berada di bawah ini, garis ini harus bernilai benar ya. Uji titik 0,0 diperoleh 3 kali 0 min 5 kali 0, ini min 15. Kita belum tahu tandanya apa ini, tanda tanya. Ini akan ketemu 0, ini min 15. Ini harus benar ya, karena 0,0 berarti di bawah ini, sesuai dengan yang diarsir. Kalau mau benar, berarti 0 harus lebih besar ya. Pakai sama dengan, karena tidak putus-putus. Jadi nanti, tanda ini kita akan rubah. Jadi pertidaksamaannya 3x min 5y lebih dari atau sama dengan negatif 15. Di sini 3x min 5y lebih dari atau sama dengan negatif 15. Ini adalah sistem pertidaksamaan dari soal ini. Nah, seperti itu ya. Ya, demikian pembahasan soal-soal ya, sistem pertidaksamaan dua variabel. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.